Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa alhamdulillah kita sudah hari yang ke-22 bulan Ramadan. Kurang lebih seminggu lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Idul Fitri yang semua umat Islam menunggunya, menantinya. Kebahagiaan puncak kita ketika kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan berlebaran bersama keluarga, pulang kampung, mudik dan seterusnya. Subhanallah. Karena memang kata Rasulullah SAW, orang berpuasa itu dia akan menemui dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama atau kesenangan yang pertama, inda iftarihi, ketika mereka berbuka puasa. Subhanallah. Kita tuh makan, kalau dalam kondisi lapar, nikmatnya luar biasa. Ya, setengah hari nggak makan, kemudian makan, nikmatnya luar biasa. Bayangkan kalau satu hari nggak makan, kemudian kita dapat makan di waktu maghrib, dalam kondisi lapar, dalam kondisi keinginan yang luar biasa untuk makan. Ya, semuanya pengen dimakan. Ketika kita berbuka, kebahagiaan itu luar biasa. Gak ada orang bersedih ketika berbuka puasa. Semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya ingin makan. Tapi kalau kita udah sering makan, gak ada lagi kenikmatan makan itu. Begitulah kenikmatan ketika berbuka puasa. Kenikmatan yang kedua kata Rasulullah, kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu ketika kita menjumpai Idul Fitri, ketika kita lebaran, ketika kita sholat Idul Fitri dan kemudian saling ziarah, menziarahi, saling silaturahim, indahnya subhanallah. Inilah dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kata Rasulullah. Nah saudara, kebahagiaan kedua ini Idul Fitri di depan mata kita. Para ulama mengatakan Idul Fitri artinya adalah kembali kepada fitrah. Kenapa kembali kepada fitrah? Karena kita selama sebulan penuh mensucikan fitrah kita, mentazkiyah hati kita, mensucikan jiwa kita selama Ramadan dengan puasa, sholat, zakat, ya, zikir, doa, istighfar, iktikaf. Sekarang kita lagi iktikaf. Semua itu akan membersihkan dosa kita. Semua itu akan mensucikan jiwa kita, subhanallah. Sehingga kembali kita kepada aslinya. Fitrah itu adalah ciptaan asli kita. Ketika diciptakan oleh Allah, suci bersih. Suci bersih. Ya, tidak ada noda dan dosa. Itu yang disebut fitrah. Oleh karenanya setelah 30 hari kita berpuasa, kita kembali kepada fitrah itu. Kembali kepada kesucian jiwa kita tadi, seperti yang dilahirkan oleh ibu kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam kondisi fitrah, kondisi suci, bersih, gak ada kotoran, seperti kertas putih. Nah, ketika kita di Idul Fitri, pemirsa sekalian dirahmati Allah, kata Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kita telah mendapatkan kemenangan itu. Kemenangan melawan hawa nafsu selama Ramadan. Memang luar biasa menahan hawa nafsu. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan kita sehari-hari. Makan minum itu kan kebiasaan mutlak manusia. Bayangkan kita bisa menahan kebiasaan mutlak, kebiasaan utama manusia, makan, minum. Kita sukses melawan itu. Makanya kemudian kita diajarin oleh Rasulullah SAW bertakbir ketika Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, Allah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. Subhanallah. Allah menolong kita sebagai pemenang. Ya. Sadaqa wa'dah. Allah menepati janjinya.
wa nasara 'abdah, dan memberikan kemenangan kepada hambanya. Jadi hari kemenangan. Fitrah itu hari kemenangan. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan dunia. Saudara sekalian, kita harus terus berusaha menjaga kesucian ini setelah Ramadan. Jangan sampai kesucian hati kita selama Ramadan ini kita kotori di 11 bulan berikutnya, rugi kita. Oleh karenanya para ulama mengatakan, man kana ya'budu Ramadan, kata Yusuf Al-Qaradawi, man kana ya'budu Ramadan, siapa yang hanya menyembah Ramadan, maksudnya dia ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Dia membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya hanya di bulan Ramadan. Fa inna Ramadhana qad mata, sesungguhnya Ramadan telah mati. Sesungguhnya Ramadan qad fata, telah berlalu. Tapi wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah terus hidup, abadi, dan tidak akan pernah mati. Kita menyembah Allah, niat kita adalah terus berta'abbud, berubudiyah kepada Allah, sehingga ibadah kita nggak putus-putusnya. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Zat yang maha abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga ini, kondisi hidup kita yang suci ini, ya. Kebiasaan kita ibadah kita jaga, jangan sampai hilang. Tarawih kita ganti dengan qiyamul lail. Puasa Ramadan 30 hari kita ganti dengan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid. Ya, nanti kita akan ikuti setelah ini puasa Syawal 6 hari. Ya, kita akan ikuti itu insyaallah. Kemudian sholat fardu kita selalu di masjid, jangan hilang sampai setelah keluar Ramadan udah nggak pernah ke masjid lagi, jangan. Ya, pelihara kesucian diri ini, pelihara kesucian jiwa ini, pelihara fitrah ini, sehingga dia terus bersih, terus bersih. Orang kalau bersih terus, kata Allah dalam Al-Quran, ya, kalau orang sudah fa intaba wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang sudah bertobat habis dosanya dan soleh dirinya, maka tidak ada rasa takut baginya, tidak ada rasa gelisah, gundah, gulana, galau dan seterusnya dalam dirinya. Dia melangkah dengan pasti, semua langkahnya pasti, keputusannya mantap, langkahnya mantap, tidak ada keraguan. Dia pede untuk menghadapi hidup ini. Nah, itulah pengaruh fitrah yang bersih itu, saudara. Nah, karenanya mari kita jaga sampai kita bertemu Ramadan kembali. Inilah yang disebut oleh Allah SWT, bekal selama Ramadan ini adalah bekal untuk menghadapi 11 bulan berikutnya yang akan kita hadapi setelah Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.